Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikadek Yogi Adi Saputra. Saya berasal dari kelas A2 Bangli dengan nomor NIM 2311031430 dengan nomor absen 48. Di sini saya akan membuat video praktek mengajar anak SD. Selamat menyaksikan. Baik, di samping saya sudah ada seorang anak SD yang berasal dari SD Anak Bangsongan. Baik, perkenalkan namamu terlebih dahulu. Nama saya Pandey Komang Trisidiasa, umur saya 12, kelas 6 SD. Baik, kita akan lanjut ke materi. Materi kita kali ini adalah sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Wilayah kekuasaan Majapahit mencapai hampir seluruh Nusantara. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, seorang menantu dari Kartanegara, raja terakhir Singasari. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada pada tahun 1350 hingga 1389. Semasa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mampu mempersatukan Sumatera, Semenanjung, Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, Singapura, dan beberapa wilayah Filipina. Selain menguasai Nusantara, Majapahit juga berhubungan baik dengan kerajaan lain seperti Champa, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Kerajaan Majapahit memiliki sumber sejarah, diantaranya kitab Nagarakertagama, Pararaton, Parasasti, serta Barita. Sejarah singkat Majapahit. Sejarah Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari Kerajaan Singasari. Raden Wijaya merupakan menantu Kertanegara, Raja Kerajaan Singasari pada tahun 1292 Masehi. Terjadi pemberontakan di Singasari yang dilakukan oleh Jaya Katawang yang menyebabkan runtuhnya Singasari. Pada waktu itu Raden Wijaya melarikan diri bersama Arya Wiraja. Raden Wijaya kemudian mendiami sebuah hutan di Trowulan yang merupakan tanah sesma pada masa kerajaan Singasari. Wilayah ini kemudian dinamakan Majapahit. Penamaan Majapahit didasarkan pada nama Buddha Maja yang banyak ditemukan di wilayah Trowulan serta memiliki rasa yang pahit. Wilayah Majapahit berkembang hingga mampu menarik simpati penduduk. Daha dan Tamapel niat balas dendam Raden Wijaya. Terbantu lebih cepat setelah adanya pasukan Kubilai Khan yang tiba pada 1293 setelah mengalahkan Jaya Katawang. Raden Wijaya kemudian menyeberang pasukan Mongol dan Kediri. Raden Wijaya kemudian diangkat menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215. Setelah diangkat sebagai raja, Raden Wijaya kemudian bergelar Katarajasa Jayawardhana. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Selama berjalannya Kerajaan Majapahit banyak terjadi pemberontakan. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan ketika masa kepemimpinan Hayam Wuruk 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Masa kejayaan Majapahit tidak terlepas dari peran Gajah Mada yang berhasil menumpas Sumbah Palapa yang dicetuskan oleh Gajah Mada. Memiliki arti untuk menaklukkan Nusantara di bawah Majapahit. Tercatat wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung, Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, Singapura, dan Filipina. Selain memperluas wilayah, Majapahit juga menjalani hubungan dengan kerajaan di sekitar Asia Tenggara. Kejayaan Majapahit tidak terlepas dari
armada laut di bawah MPU Nala. Berkat strategi dan kekuatan militernya, Majapahit mampu menstabilkan wilayahnya serta memperluas wilayah selama berjaya kerajaan. Majapahit menjadi pusat perdagangan dengan komoditas ekspor yaitu lada, garam, dan lengkeng. Kerajaan Majapahit, pusat peradaban Nusantara yang megah. Kerajaan Majapahit sebuah kerajaan besar dan kuat yang pernah berjaya di Nusantara. Bayangkan sebuah kerajaan yang begitu luas, kaya raya, dan berpengaruh membentang dari Pulau Jawa hingga ke berbagai pulau lainnya. Di Indonesia bahkan menjalani hubungan dengan negara-negara jauh di seberang lautan. Berdirinya Majapahit, dari kerajaan kecil menjadi kerajaan besar. Kisah berdirinya Majapahit dimulai dari seorang tokoh yang sangat penting, Raden Wijaya. Pada awalnya Raden Wijaya bukanlah seorang raja, tapi ia sangat pandai dan licik. Ia terlibat dalam perebutan kekuasaan di Jawa Timur yang penuh intrik dan persekutuan yang rapuh. Dengan kecerdasannya, ia berhasil memanfaatkan situasi politik yang rumit, menjalani aliansi dengan berbagai pihak, bahkan dengan pasukan Mongol yang saat itu berada di Jawa. Setelah melalui berbagai peperangan dan intrik politik, akhirnya Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jayakatwang, penguasa kerajaan Kediri. Kemenangan ini menjadi titik awal berdirinya Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1293 Masehi. Ia mendirikan kerajaannya di daerah Trowulan, Jawa Timur. Trowulan kemudian menjadi pusat pemerintahan dan jantung kerajaan yang megah. Ini pernikahan Raden Wijaya dengan putri kerajaan Kediri juga merupakan langkah politik yang cerdas untuk memperkuat posisinya dan meredakan konflik. Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit di Trowulan, membangun kekuasaan, strategi cerdas, dan ekspansi wilayah. Raden Wijaya bukanlah hanya seorang pejuang yang handal, tetapi juga seseorang negarawan dan ahli strategi. Yang ulung ia membangun Majapahit dengan strategi yang cermat, memperkuat aliansi dan mengembangkan perekonomian kerajaan secara sistematis. Ekspansi wilayah dilakukan secara bertahap melalui kombinasi penaklukan militer yang terencana dan diplomasi yang efektif. Majapahit tidak hanya menaklukkan tetapi juga menjalani hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan di Nusantara dan negara-negara di Asia. Hal ini menciptakan jaringan perdagangan yang luas dan menguntungkan, memperkaya kerajaan dan memperkuat pengaruh di kawasan tersebut. Kerajaan Majapahit yang menunjukkan wilayah kekuasaannya. Puncak kejayaan Hayam Wuruk dan Majapahit, Gajah Mada, dan sebuah era keemasan. Masa pemerintahan Hayam Wuruk sekitar 1350 sampai 1389 Masehi. Bersama Majapahit, Gajah Mada sebagai panasilat dan pemimpinan militer yang ulung merupakan era keemasan Majapahit. Gajah Mada seorang tokoh legendaris terkenal karena Sumpah Palapanya, sebuah ikrar untuk mempersatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah ini menjadi pendorong utama ekspansi militer Majapahit yang mencapai puncaknya pada masa ini. Ekspansi tersebut tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan, tapi juga memperkuat pengaruh Majapahit dalam politik dan ekonomi regional. Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Kehidupan di Majapahit, seni budaya dan kehidupan sehari-hari. Kehidupan sosial dan budaya Majapahit sangat kaya dan beragam. Seni dan arsitektur berkembang pesat, menghasilkan candi-candi megah,
seperti Candi Penataran, Candi Tikus, dan banyak lagi. Candi-candi ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menunjukkan kekayaan dan kemegahan kerajaan seni, pertunjukan seperti wayang kulit dan gamelan, menghibur masyarakat dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Sastra berkembang pesat menghasilkan karya-karya sastra yang berharga. Candi Penataran dan pertunjukan wayang kulit. Pertanian juga sangat penting bagi Majapahit. Sistem irigasi yang canggih dibangun untuk mengairi sawah-sawah, menghasilkan surplus pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk, dan perdagangan. Perdagangan berkembang pesat menghubungkan Majapahit dengan berbagai kerajaan dan negara di Asia. Rempah-rempah, beras, tekstil, dan hasil bumi lainnya menjadi komoditas untuk perdagangan Majapahit. Sistem irigasi dan perdagangan di Majapahit. Kemunduran dan keruntuhan faktor-faktor yang mempengaruhi akhir sebuah era. Setelah Hayam Wuruk wafat, Majapahit mengalami kemunduran bertahap. Perebutan kekuasaan di istana, konflik internal, dan serangan dari kerajaan lain melemahkan kerajaan. Perubahan iklim seperti musim kemarau yang panjang juga diduga ikut berperan dalam melemahnya perekonomian. Keruntuhan Majapahit terjadi secara perlahan, bahkan dalam satu peristiwa besar. Tidak ada tanggal pasti yang menandai keruntuhan, namun secara umum diperkirakan terjadi pada abad ke-15 Masehi. Majapahit yang mulai runtuh. Jejak yang abadi dalam sejarah dan budaya Indonesia. Meskipun telah runtuh, Majapahit meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi Indonesia. Candi-candi, cerita rakyat, prasasti, dan bahasa Jawa kuno merupakan bukti nyata keberadaan dan kejayaan Majapahit. Nilai-nilai kebudayaan dan sejarah yang diwariskan Majapahit masih terasa hingga saat ini, membentuk identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Dengan mempelajari sejarah Majapahit, kita dapat menghargai kekayaan budaya dan sejarah bangsa kita dan memahami bagaimana kerajaan ini pernah menjadi pusat peradaban yang berpengaruh di Nusantara. Majapahit bukan hanya sebuah kerajaan, tetapi sebuah legenda yang terus hidup dalam sejarah Indonesia. Peta Indonesia dengan tanda lokasi penting di masa Majapahit. Baik, karena materi sudah selesai, apakah Komang ingin bertanya tentang materi yang sudah kakak jelaskan tadi? Baik, saya mau bertanya. Ceritakan secara singkat bagaimana Raden Wijaya, seorang tokoh penting, berhasil mendirikan kerajaan Majapahit yang begitu besar dan berpengaruh di Nusantara. Baik, di sini kakak akan menjawab pertanyaan dari Komang. Raden Wijaya awalnya merupakan salah satu pengikut Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singasari. Setelah kerajaan Singasari runtuh, Raden Wijaya memanfaatkan situasi yang kacau untuk membangun kekuatan sendiri. Ia menjalani hubungan dengan pasukan Mongol yang menyerang Jawa, lalu kemudian membelot dan mengalahkan mereka dengan bantuan Arya Wirajaya, seorang tokoh penting di wilayah timur Jawa. Raden Wijaya berhasil mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinannya kemudian berkembang pesat dan menjadi kerajaan besar yang menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Kejayaannya ditandai dengan pemerintahan yang kuat dan perdagangan yang makmur. Baik, apakah Komang sudah mengerti yang sudah kakak jelaskan tadi? Baik, bisa. Baik, kalau sudah bisa dimengerti, apakah Komang ingin bertanya lagi? Baik, saya ingin bertanya lagi. Apa yang menyebabkan kerajaan Majapahit akhirnya runtuh dan kehilangan kekuasaannya di Nusantara? Baik, di sini kakak akan menjawab pertanyaan dari Komang. Kerajaan Majapahit mengalami penurunan kekuatan secara bertahap karena beberapa faktor, perang saudara dan perebutan kekuasaan di antara para penerus. Raden Wijaya melembahkan kerajaan. Faktor ekonomi juga beberapa, di mana perdagangan yang dulunya menjadi tulang punggung ekonomi Majapahit
mulai menurun. Munculnya kerajaan-kerajaan baru di berbagai wilayah Nusantara juga mengurangi pengaruh dan kekuasaan Majapahit secara bertahap. Kerajaan ini kehilangan kendali atas wilayah-wilayah takluknya hingga akhirnya runtuh. Baik, apakah Komang bisa mengerti yang kakak jelaskan? Sudah. Baik, karena materi sudah selesai, kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.